Hello everyone, we are here. We hope to see you soon. Detik-detik kedatangan para pemain timnas Indonesia di Surabaya kini menarik perhatian. Update pemusatan latihan timnas Indonesia U23 di Surabaya kini menjadi sorotan. Kata-kata Jay Itzes menjelang bergabung bersama skuad Garuda U23 kini tuai pujian positif. Patrick Kluivert langsung diwajibkan lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat bersama skuad Garuda. Eliano Renders kini akhirnya diumumkan bergabung ke Persib Bandung sebagai pemain barunya. Sandy Walsh berhasil tampil memukau bersama klubnya sebelum bergabung ke skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penasihat Semen Padang yaitu Andre Rosiade kini kembali mengingatkan tuntutannya kepada pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, di mana ia meminta kepada arsitek asal Belanda tersebut untuk mengundurkan diri jika skuad Garuda Muda gagal lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Dan sebaliknya, Andre mengatakan akan mendukung apa bila Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin memperpanjang kontrak Patrick Kluivert. Hal itu dengan syarat timnas Indonesia harus melaju ke putaran final Piala Dunia ini di Kanada, Meksiko, dan juga di Amerika Serikat. Pesan saya hanya satu kepada Patrick Kluivert. Kalau Anda gagal, saran saya Anda mundur sebelum dipecat oleh federasi, ujar Andre Rosiade. Ya diketahui, timnas Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk menyegel tempat di Piala Dunia 2026 ini, di mana hal itu melaju melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan juga timnas Irak, di mana timnas Indonesia wajib menjadi juara grup andai mau lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika keluar sebagai runner-up, maka timnas Indonesia akan bermain di putaran kelima. Semisal menjadi juru kunci, maka Jay Itzes dan kolega akan tersingkir dan gagal lolos ke Piala Dunia yang dinanti-nantikan. Ya, di putaran keempat kalau timnas Indonesia gagal, seharusnya Patrick Kluivert kalau dia mempunyai malu, dia mengundurkan diri, ucap Andre Rosiade. Kalau beliau sukses meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia, terserah Pak Erick mau kasih kontrak 10 tahun atau seumur hidup, terserah, saya mendukung saja. Namun kalau timnas Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia, mohon maaf, kalau bisa dipecat, ungkap Andre Rosiade. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji kini memberikan kabar terbaru soal training camp Timnas Indonesia U23 yang tengah berlatih di Surabaya. Sampai pagi ini masih sesuai jadwal, ujar Ketua Badan Tim Nasional. Ya, training camp Timnas Indonesia U23 di Surabaya diketahui telah dimulai sejak Senin kemarin, di mana latihan itu untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda di ajang kualifikasi Piala Asia U23 pada 3-9 di bulan September ini. Ya, Timnas Indonesia U23 diketahui akan menjadi penyelenggara grup J kualifikasi Piala Asia U23 ini melawan Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Simana Sidoarjo telah ditunjuk menjadi lokasi penyelenggara ajang tersebut. Namun di beberapa hari terakhir situasi di Surabaya kurang kondusif, di mana gelombang demonstrasi sebagai bentuk protes ke DPR dan kepolisian terus terjadi. Mengutip dari Merdeka.com, masa bahkan disebut membakar gedung negara Gerahadi di Surabaya pada Sabtu kemarin. Situasi di kota Pahlawan pun menjadi mencekam. Ya, selain itu, tepat pada Senin ini, Timnas Indonesia juga akan mulai berkumpul di Surabaya, di mana skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert akan berlatih menjelang FIFA Matchday di bulan September ini. Dalam hal ini, para pemain skuad Garuda sudah mulai merapat menuju Surabaya untuk memenuhi panggilan skuad tim Merah Putih, di mana beberapa pemain abroad skuad Garuda kini sudah dalam perjalanan menuju ke tanah air dan sebentar lagi akan tiba di Surabaya. Salah satunya yang kini mulai merapat ke Surabaya adalah kapten skuad Garuda, yaitu Jay Itzes, ada Kevin Dix, hingga Emil Audero, yang juga sudah dalam perjalanan menuju negaranya, yaitu Indonesia. Dalam hal ini tentu menarik,
menantikan detik-detik kedatangan para pemain bintang timnas Indonesia ini dari Eropa, di mana kedatangan mereka ke tanah air untuk membela negaranya di kancah sepak bola internasional nantinya. Ya namun menariknya lagi, kini tindak kekerasan di Indonesia tampaknya sampai ke telinga sosok Jay Itzes yang saat ini tengah menuju ke negaranya, di mana kapten timnas Indonesia itu tampaknya sedih. Ya diketahui demonstrasi terjadi di beberapa titik kota-kota besar di Indonesia, di mana hal itu dengan aksi kekerasan disebut ikut mewarnai. Dalam sejumlah kejadian, eskalasi massa pun sudah sampai ke penjarahan rumah-rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana protes massa itu tidak terlepas dari besarnya tunjangan hidup yang didapat para anggota DPR. Hal itu lebih disayangkan lagi bahwa beberapa anggota DPR merespon kritik dengan cara yang dianggap tidak berempati kepada masyarakat. Menyedihkan mendengar apa yang terjadi saat ini. Tetap aman dan saling jaga, tulis Jay Itzes di story Instagram pribadinya. Ya, aksi massa yang terjadi di Indonesia memang sudah menyebabkan beberapa pertandingan Super League ditunda perhelatannya. Hal itu faktor utamanya karena tidak mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Dalam hal ini manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji pun menegaskan bahwa status pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Chinese Taipei dan timnas Indonesia kontra timnas Lebanon sampai saat ini masih sesuai jadwal. Sampai dengan hari ini masih on schedule, ujar Sumarji. Yang lebih lanjut, Sumarji pun juga menegaskan bahwa PSSI akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini terutama dengan pihak keamanan untuk terus mengetahui status dua tersebut. Kami akan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui perkembangannya, tegas Sumarji. Persib Bandung kini terus melanjutkan langkah strategis dalam memperkuat skuadnya untuk menghadapi musim ini, di mana kali ini skuad Maung Bandung resmi mendatangkan Eliano Renders dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Perekrutan pemain berusia 24 tahun ini merupakan bagian dari upaya Persib Bandung untuk menambah kedalaman skuad, khususnya di sektor sayap kanan. Deputi Ceco PT Persib Bandung bermartabat yaitu Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa kehadiran Eliano adalah rekomendasi langsung dari pelatih Bojan Hodak yang menilai kualitasnya akan memberikan kontribusi signifikan bagi timnya. Dengan usianya yang masih muda, Persib berharap kontribusi besar Eliano untuk membangun prestasi klub di musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Kehadirannya diharapkan menjadi energi baru bagi tim untuk melangkah lebih jauh, ujar Aditya. Ya, pemain dengan postur 168 cm ini memiliki darah sepak bola yang kental, di mana ia adalah adik kandung dari Tijani Renders, gelandang Manchester City yang juga membela timnas Belanda. Namun, Eliano sendiri memilih jalur berbeda dengan memutuskan berkewarganegaraan Indonesia di tahun yang lalu, di mana keputusan itu membawanya masuk ke dalam skuad Garuda yang tengah berjuang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Hingga kini, Eliano sudah mencatat 3 penampilan bersama timnas Indonesia, di mana pengalamannya berkompetisi di kasta tertinggi di sepak bola Belanda menjadi modal penting yang diyakini akan memperkaya dinamika permainan di Persib Bandung. Klub dan bobotoh pun menantikan kontribusi serta performa terbaiknya untuk menjaga tradisi prestasi dan kejayaan Maung Bandung. Wilujeng Sumping Eliano, kami percaya ia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan tentu dengan dukungan luar biasa, bobotoh, tutup Aditya. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini disebut full senyum menjelang FIFA Matchday mendatang, di mana satu pemainnya juga berhasil tampil apik bersama klubnya di Liga Thailand, di mana kali ini ada pemain timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh yang mencatatkan gol perdananya untuk Buriram United. Tidak hanya mencetak gol, di mana Sandy Walsh juga tampil sejak menit pertama dan bermain 90 menit dalam kemenangan itu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Chiang Rai pun memastikan bahwa Buriram mengunci puncak klasemen di Liga Thailand dengan menyapu bersih di 3 laga. Sandy Walsh pun tampil sebagai starter dengan menempati posisinya sebagai bek sayap. Sementara itu pemain timnas Indonesia lainnya yaitu Shan Patinama menghiasi bangku cadangan di pertandingan tersebut. Di babak kedua, Sandy Walsh berhasil mencetak gol di menit ke-55 dan gol tersebut menjadi nilai tambah bagi sang pemain sebelum kembali berkumpul bersama skuad Garuda. Ya, laga ini menjadi laga terakhir Sandy Walsh dan Shan Patinama sebelum membela timnas Indonesia, di mana keduanya dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk laga uji coba internasional.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.